Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah Muhammad wa ala alihi Muhammad. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita semua malam ini dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Kami DKP Al-Ghazi mengucapkan selamat datang kepada para jamaah, kepada ahli ibadah, kepada orang-orang yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang dipanggil atau yang hadir pada malam ini insya Allah adalah jamaah-jamaah hamba Allah yang beriman tadi, karena yang dipanggil hanya orang yang beriman, bukan ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina aman. Alhamdulillah. Kita bersyukur malam ini diperbolehkan atau kita bisa melakukan sholat isya dan insya Allah tarawih berjamaah, karena kita pada tahun lalu walaupun begitu rindunya ke masjid, 6 bulan sebelum Ramadan kita sudah berdoa, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, tetapi saat itu masjid kena lockdown, masjid ditutup. Tapi di samping kesulitan tentu ada hal-hal positif lainnya. Lalu alhamdulillah banyak imam tarawih di rumah masing-masing. Seluruh Indonesia Selasa waktu itu mungkin jutaan orang, alhamdulillah jadi imam sholat isya dan sholat tarawih di rumah masing-masing. Mudah-mudahan ini juga menambah amalan kita, menambah keimanan kita. Semoga kita semua pada Ramadan kali ini dapat meningkatkan amal-amal ibadah kita, yang mana pada bulan Ramadan semua amal itu pahalanya dilipat gandakan. Yang sunnah dipahalai sebagai yang wajib, apalagi yang wajib. Kita juga bersyukur tinggal di negeri ini yang aman damai, karena tidak semua kaum muslimin di negeri ini yang bertemu dengan bulan Ramadan bisa melaksanakan sahur Ramadan, bisa melaksanakan sholat tarawih, bisa melaksanakan amalan-amalan lainnya, walaupun mereka dikasih kesempatan, walaupun mereka sehat dan sebagainya. Seperti yang tahun-tahun sebelumnya, bahwa Masjid Al-Ghazi memulai sahur, mulai puasa, itu kita mengikuti ketentuan pemerintah dan juga mengakhiri Ramadan, masuk Idul Fitri juga kita insya Allah akan mengikuti aturan pemerintah. Dan petang ini Menteri Agama sudah memutuskan bahwa 1 Ramadan jatuh pada malam ini. Alhamdulillah. Dan kalaupun tidak ada pengumuman, tentu kelihatannya Ramadan akan jatuh malam ini. Kenapa? Karena tadi adalah tanggal 30 Sa'ban. Di dalam kalender Hijriah tidak ada tanggal 31 ya. Nah, berikutnya, walaupun kita diperbolehkan melakukan ibadah seperti biasa di masjid, tapi tetap
kita akan melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah dan memang kita sudah melaksanakannya sehari-hari. Yaitu sekarang ini dengan melakukan 5M ya. Kalau yang ahli masjid 5M, yang pertama adalah menjaga wudhu, yang kedua memakai masker, yang ketiga sholat dengan menjaga jarak, terus menghindari kerumunan dan mengurangi aktivitas dan kontak. Nah, tadi saya ketemu Babin Kamtibmas bahwa selama Ramadan ini akan ada pendampingan dari Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan bahwa di protokol kesehatan itu diterapkan dengan sebaik-baiknya, terutama pada waktu berbuka puasa dan pada waktu tarawih. Itu informasi yang kami peroleh dari Babin Kamtibmas. Dan sore ini saya dapat komunikasi dengan Pak Denny dari Polresta Bogor bahwa beliau bertiga akan menemani kita semua di sholat tarawih ini. Yang berikutnya kegiatan Ramadan. Jadi kalau saya sekarang ini bukan akan memberikan kultum karena bukan kompetensi saya, tapi ingin menyampaikan rencana-rencana ibadah apa, kegiatan apa yang akan dilakukan Masjid Al-Fawzi selama bulan Ramadan ini, insya Allah. Yang pertama, sholat tarawih. 2 tahun lalu kita menyelenggarakan 2 gelombang, 8+3 dan 20+3. Untuk tahun ini, mohon maaf terpaksa hanya 1 gelombang karena prokes ini. Jadi 8 sholat tarawih ditambah 3 witir. 3 rakaat witir ini 2 kali salam. Nah, yang berikutnya seperti tahun-tahun sebelumnya, malam pertama dimulai dengan awal juz pertama. Malam kedua awal juz kedua, malam ketiga awal juz ketiga dan sebagainya. Ini untuk memancing kita agar minimal selama bulan Ramadan khatam 1 kali baca Al-Quran. Mudah-mudahan yang sudah lancar, yang tahun lalu bisa 1 kali khatam, mudah-mudahan tahun ini bisa 2 kali, 3 kali. Apalagi yang tahun lalu banyak yang 3 kali khatam tahun lalu, mudah-mudahan tahun ini bisa meningkatkan jumlah khatamnya atau sama 2 atau 3 kali, tapi mendalami dengan terjemahan atau membaca tafsir untuk juz-juz tertentu atau surat-surat tertentu yang dianggap perlu pendalaman. Imam tarawih untuk tahun ini alhamdulillah malam pertama Syekh Dr. Saraf bin Ali, bukan orang Saudi tapi beliau ini orang Parung, sudah 2,5 tahun di Indonesia alhamdulillah, asalnya dari Yaman. Yang kedua Ustadz Surur Al-Hafiz dari Masjid Al-Zikrah. Yang ketiga Ustadz Muhammad Iqbal LC, Imam Rawatib kita. Yang keempat Ustadz Abdul Hakim Al-Hafiz dari Masjid Andalusia. Dan yang kelima Ustadz Asep dari Masjid Raya Bogor. So, itu tadi sampaikan 3 rakaat dengan 2 kali salat. Nah, untuk Ramadan, kultum tarawih itu untuk tahun ini insya Allah nanti akan dilaksanakan ba'da sholat witir. Jadi kata Pak Ali kultum witir jadinya, agar para jamaah bisa melaksanakan sholat tarawih plus witir sampai salam sempurna bersama imam.
Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita untuk melakukan qiyamul lail. Yang berikutnya mengenai buka puasa. Tahun lalu, 2 tahun lalu, maaf, karena tahun lalu kita liburan, bukan liburan ya, bukannya di rumah masing-masing. Untuk tahun ini, insya Allah DKM akan menyediakan takjil saja berupa kurma dan air minum dalam kemasan atau mungkin teh dalam kemasan untuk mendukung prokes supaya tidak terjadi kerumunan dan bisa dilaksanakan dengan lebih sederhana. Jadi tidak ada ukuran nasi padang atau nasi bungkus ya, mohon maaf. Tetapi kalau ada jamaah yang ingin infak berupa makanan, kami persilahkan, tetapi mohon dalam kemasan yang dibungkus sehingga bisa menghindari kerumunan dan jamaah yang membutuhkan bisa membawanya pulang atau menempati tempat-tempat dengan mengatur jarak yang memadai. Yang berikutnya mengenai iktikaf 10 hari terakhir, insya Allah juga akan kita laksanakan, tetapi tetap dengan menjaga prokes, dan menurut perhitungan kami kita bisa menerima sekitar 50 orang untuk malam hari. Jadi mungkin untuk tahun ini mohon maaf tidak menerima dulu jamaah dari luar kompleks, kecuali apabila kuota 50 orang ini belum tercukupi oleh jamaah tahun ini. Yang berikutnya mengenai penerimaan ZIS, zakat, infak, sedekah, dan hijrah. Untuk zakat fitrah dan hijrah serta zakat mal, kita akan laksanakan H-10. Jadi mulai iktikaf kita buka panitia penerimaan JIS. Sedangkan untuk sedekah kami terima sejak malam ini, insyaallah. Dan mari kita tingkatkan amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini karena pahalanya yang berlipat ganda, termasuk sedekah. Sholat Id. Nah, mengenai sholat Id ini nanti ketemu Sekjen Forkodia untuk tahun ini kelihatannya tidak memungkinkan untuk sholat Id bersama di Jalan Yasmin Raya. Jadi insya Allah masjid-masjid anggota Forkodia akan melaksanakan sholat Id di masjid masing-masing. Insya Allah kita akan melaksanakan di Al-Busi. Khatib insya Allah Kiai Haji Muhammad Zubaidi, sedangkan imam insya Allah Ustadz Muhammad Iqbal FLC. Nanti kalau kita bertitik, mudah-mudahan Pak Kiai dan Pak Ustadz ada waktu senggang buat kita semua. Kajian pada subuh baik Ahad maupun Sabtu insya Allah akan dijalankan seperti biasa, baik dari Al-Busi, kecuali kalau ada kesulitan Ustadznya bisa kita laksanakan melalui Zoom. Nah, untuk kegiatan-kegiatan itu ditambah lagi kegiatan lain, yaitu ada bingkisan lebaran buat para pekerja masjid dan pekerja RW. Sementara sanlat tidak ada, itu anggarannya diperkirakan akan memerlukan dana sebesar Rp75.500.000. Untuk itu kami mohon dukungan para jemaah sekalian
agar acara ini bisa terlaksana dengan baik dan lengkap. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Mohon maaf apabila di sana sini ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Ada satu yang lewat kelihatannya. Pengisi kultum insya Allah nanti akan diisi oleh ustaz-ustaz yang sudah biasa mengisi kajian kita. Dan apabila ada yang berhalangan, kami mohon partisipasi dari jamaah yang bisa mengisi sehingga acara itu tidak vakum. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.